Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube-nya Tripasla. Salam PPG buat teman-teman yang sedang melaksanakan PPG. Kali ini kita akan membahas tentang tes formatif MD3 KB3. Ini merupakan video lanjutan dari video yang part 1 yang mana telah membahas tentang teori belajar behavioristik dan teori kognitif. Kali ini kita akan membahas tentang tes formatif MD3 KB3 teori belajar konstruktivistik. Sedikit menjelaskan tentang teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik ini adalah merupakan teori pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Jadi dalam teori konstruktivistik ini lebih menekankan memberikan keaktifan siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensinya, pengetahuannya, dan lainnya untuk mengembangkan diri sendiri. Jadi itu sekilas tentang teori belajar konstruktivistik. Sekarang kita langsung masuk ke tes formatifnya. Ini adalah contoh soal pada MD3 KB3 teori belajar konstruktivistik. Alhamdulillah ini mendapatkan nilai 100. Mudah-mudahan dalam PPG kali ini soalnya tidak jauh berbeda dengan soal ini. Baik, soal yang pertama, pengetahuan berasal dari sumber-sumber sosial di samping individu sendiri harus aktif merupakan prinsip pembelajaran berdasarkan teori. Itu jawabannya tentu konstruktivistik, konstruktivistik ya. Nah, jadi jawabannya yang D. Yang kedua, salah satu ciri dari teori konstruktivistik adalah proses belajar memindahkan. Ini salah satu cirinya adalah mengintegrasikan pengetahuan deklaratif dengan pengetahuan prosedural untuk memecahkan masalah. Jawabannya adalah B. Pendekatan konstruktivistik dicoba gunakan untuk meningkatkan motivasi dan belajar siswa karena pendekatan ini menempatkan siswa sebagai aktor dalam belajar. Jadi lebih menekankan kepada siswa ya. Yang keempat, jarak antara perkembangan aktual dan perkembangan potensial dalam teori konstruktivistik dikenal dengan zona perkembangan proksimal. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 5. Main berfungsi sebagai alat menginterpretasi sehingga muncul makna yang unik. Merupakan salah satu ciri belajar menurut teori. Karena kita membahas tentang konstruktivistik, otomatis jawabannya adalah konstruktivistik. Soal nomor 6. Ciri dari teori belajar konstruktivistik adalah adanya aturan mengikat dan jelas, siswa dihadapkan pada aturan jelas, menekan kepada hasil, evaluasi merupakan bagian terpisah dari belajar, aktivitas belajar dalam konteks nyata. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 7, belajar merupakan pemaknaan pengetahuan mengajar dan merupakan proses menggali makna. Hal tersebut merupakan ciri dari teori konstruktivistik. Jawabannya ini. Soal nomor 8. Teori belajar konstruktivistik menekankan proses pembelajaran pada belajar melalui bantuan orang lain, belajar membentuk pengetahuan sendiri, belajar merupakan penambahan ilmu pengetahuan, belajar adalah proses pengetahuan, belajar menekan orang, belajar melalui bantuan orang lain. 9. Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa dengan menerapkan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran. Karena pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek ya, belajar. Soal nomor 10. Model belajar kelompok atau kooperatif dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan sosial anak. Jadi itu jawaban dari tes formatif MD3 KB3
tentang teori belajar humanistik. Baik, sekarang kita masuk ke tes formatif modul 3 KB4 tentang teori belajar humanistik. Yang mana teori belajar humanistik ini adalah proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Dalam teori humanistik ini sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Jadi itu teori belajar humanistik. Pertama, anak akan merasa belajar itu menyenangkan jika ada keterlibatan intelektual dan emosional anak. Jadi itu jawabannya. Sumbangan ide dari Habermas terhadap teori humanistik adalah jawabannya tipe-tipe tentang belajar. Nah, jadi jawaban ini. Yang ketiga, tingkat tertinggi dari domain kognitif adalah kreativitas. Soal 4, banyak menggunakan penalaran, kritis, suka menganalisis, berpikir rasional, kembali ke teori, konsep, dan hukum, tidak suka pendapat yang subjektif, penuh pertimbangan, tidak suka spekulatif, tegas pendirian dan tidak mudah terpengaruh. Menurut Honey dan Mumford, merupakan ciri dari golongan pragmatis, aktivis, individualis, reflektor, teoritis. Nomor 5, agar pembelajaran menyenangkan bagi anak, upaya yang perlu dilakukan guru adalah memecah materi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Itu jawabannya. Soal nomor 6, berpikir induktif, membuat abstraksi, mengembangkan teori, konsep hukum, prosedur terhadap objek penelitiannya merupakan tahap belajar menurut Kolb, yaitu tahap konseptualisasi. Jawabannya. Nomor 7, belajar yang menekankan pada upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Titik ini merupakan ciri dari belajar emancipatory learning. Ini jawabannya. Soal nomor 8, guru harus berupaya agar anak senang belajar dengan cara anak tersebut berani mengemukakan pendapat atau gagasan. 9, belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik, merupakan ciri-ciri dari belajar practical learning. Ya. Nomor 10, tokoh dari teori humanistik yang terkenal dengan pembagian domain hasil belajar adalah Bloom dan Krathwohl. Ya, jadi itu soal tes formatif MD3 KB 3 dan 4 tentang teori belajar konstruktivistik dan teori belajar humanistik. Nah, ini soal merupakan soal yang saya dapatkan sewaktu mengikuti PPG tahun 2019. Mudah-mudahan soal ini tidak jauh berbeda dengan soal-soal PPG yang sobat-sobat PPG dapatkan pada tahun ini, tahun 2020. Paling tidak soal ini bisa menjadi bank soal bagi teman-teman atau sobat-sobat PPG dalam mengikuti PPG pada tahun ini. Demikian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.